saya maksudkan dengan penyair guru ini, ini sebenarnya istilah yang saya berikan lah supaya kita lebih paham. Jadi beberapa minggu yang lalu saya membincangkan penyair agamawan. Sekarang ini penyair guru. Jadi penyair guru yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang pernah mengikuti latihan perguruan, sama ada di maktab perguruan atau mungkin mengambil diploma di universiti atau di maktab-maktab, atau mungkin ia mengambil ijazah sarjana muda pendidikan, ataupun mungkin juga ia mengambil ijazah MA ataupun sarjana pendidikan dalam MA. Bahkan ada yang sampai ke peringkat PhD dalam pendidikan. Syaratnya di sini yang saya berikan ini, sekalipun ia mendapat sijil-sijil atau ijazah dalam pendidikan itu, kalau mereka itu selepas itu mereka mengajar, artinya mereka mengajar jadi guru lah. Jadi artinya mereka yang pernah mengambil ijazah pendidikan, diploma pendidikan, sijil pendidikan dan sebagainya itu, dan mereka itu pernah mengajar atau terlibat dalam bidang pendidikan, perguruan atau pengajaran. Jadi mereka inilah yang saya maksudkan dengan penyair guru. Dan lagi satu, mungkin ada orang akan bertanya, kalau mereka itu sudah bertugas di pejabat lain, adakah dia ataupun mereka itu masih dikatakan penyair guru? Masih penyair guru, karena ia dan berpengalaman dalam pendidikan beberapa lama, dan selanjutnya mereka itu tetap aktif dalam bidang penulisan sajak. Dan maka mereka itulah penyair guru. Tapi kalau ia tidak menjadi penyair, bukanlah dia. Sebutan panggilan guru itu pun tetap jata nila gau cigu tu. Bahkan kalau ia pincin pun kita dipanggil guru. Jadi ini dalam istilah sastra ini untuk kita membezakan sajalah. Sebenarnya sama pulang siapapun penyairnya, penyair juga. Tapi kita ada beberapa perkara yang nanti kita akan lanjutkan mengapa kita katakan mereka ini penyair guru. Jadi inilah yang saya maksudkan penyair guru itu. Mereka menulis puisi, mereka ini terdidik dalam pendidikan, mereka ini bekerja atau berpengalaman dalam pendidikan, dan mereka ini juga menulis sajak. Menulis sajak, dan sajak-sajak mereka hasilkan itu lebih kepada hal-hal yang berkaitan pendidikan, walaupun mungkin ada tema lain. Iya. Jadi boleh ke dokter jelaskan berikutnya, apakah hubungan sejarah perkembangan penulisan sajak di Brunei dengan penyair guru tersebut? Kalau kita melihat senario perkembangan penulisan sajak di Brunei, sebenarnya penyair guru inilah yang mula-mula terlibat ataupun menghasilkan puisi di Brunei, sajak di Brunei. Dan ketika itu saya pernah membuat penelitian dalam penghasilan sajak-sajak ini. Jadi sajak awal yang ditemui ialah tahun ada sajaknya 1940. Jadi sajak-sajak yang dihasilkan 1940 ini ia lebih kepada sajak-sajak yang ada pengaruh-pengaruh puisi tradisional lah. Ya seakan-akan pantun, seakan-akan syair. Misalnya kalau pantun kan, tapi kalau pantun ada pembayang, ada maksud, tapi ia tidak. Tapi ia tetap 4 baris serangkap. Dan bunyinya itu pun baris pertama bersajak dengan baris ketiga, kedua bersajak dengan baris keempat. Kalau ya syair semua bersajak di ujung rimanya itulah. Kemudian penyair guru yang saya maksudkan ini, mereka inilah yang mula-mula menghasilkan sajak 1940. Karena di Brunei ketika itu tidak ada penerbitan, tidak ada surat kabar. Kalaupun ada surat kabar yang ia diterbitkan oleh kerajaan saja, macam warta kerajaan dan sebagainya. Begitulah antara cara penyalurannya disalurkan. Dan mereka ini, penyair guru ini, mereka ini sebenarnya guru-guru pelatih.
kemudian dihantar oleh kerajaan Brunei ke Malaya, dulu Malaya tuh bukan Malaysia, ke Malaya, ke Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Bermula tahun 30-an sudah dihantar. Mereka ini belajar di sana dan kebetulan guru-guru mereka itu adalah orang-orang yang terlibat dalam bahasa dan sastra, misalnya seperti Zakba, kemudian Harun Muhammad Amin, Ahmad Bakhtiar. Jadi karena pengaruh daripada guru-guru mereka ini, pensarah-pensarah mereka ini, orang-orang sastra menghasilkan sajak dan sebagainya, mereka ini pun menulis sajak dan diterbitkan di Malaya ketika itu. Jadi tahun 1940 sehinggalah 50-an itu guru-guru ini belajar di sana dan mereka ini menghasilkan sajak. Lagipun dalam 1940-an itu sajak atau karya sastra yang meniupkan semangat nasionalisme menentang penjajah. Jadi mereka ini terikut-ikut. Itulah sebab awal kebangsaan lah maksud saya. Jadi di sini pada kesimpulannya lah kita dapat katakan bahawa tulisanlah karya mereka yang mula-mula terbit sekitar bermula tahun 1940. Ya, pada tahun 1940, siapakah di antara mungkin dapat doktor jelaskan di antara guru pelatih tersebut nama-nama yang popular di era tersebut, mungkin dapat dijelaskan 2-3 orang. Mereka ini sebenarnya pakai nama samaran nih. Iya. Ini Siapa yang paling yang misalnya yang saya tak tahu siapa sebenarnya itu Putra Tulin di Tanjung. Akrab Brunei. Anak tempatan kita nih. Orang Brunei itu. Sebab bila kita baca sajaknya itu ada kata yang berkaitan dengan Brunei dan juga memang saya bertanya dengan beberapa orang guru-guru lama ya yang pernah belajar sana, memang orang Brunei itu. Tapi yang saya dapat tahu ada beberapa orang penyair yang memang kita kenal sampai sekarang, misalnya Yura Halim pengen setia negara dengan Haji Muhammad Yusuf dengan Haji Ibrahim. Itu antaranya, tapi ia tidak memakai nama sebenar, Yura Halim. Lagi satu yang pernah dulu menjadi pengarah kebajikan misalnya, yaitu apa nama galarannya saya lupa nih, Haji Muhammad Saleh, ayah kepada Peguam Negara Serang, Ecem Saleh, nama samarannya Ecem Saleh, tapi dulu ia pakai nama samaran lain lagi, Putra Jati. Jadi pada masa itu mereka ini suka menggunakan nama samaran. Mungkin ada dua kemungkinan lah agaknya. Pertama, mungkin karena sajak-sajak mereka itu lebih kepada sajak-sajak nasionalisme. Jadi gunakan nama samaran supaya tidak tahu. Tapi ada juga karena suka-suka itu ada juga. Karena itu. Okay. Jadi doktor, kita ingin tahu pula ya, apakah tema ataupun pemikiran yang sering dikemukakan dalam puisi-puisi penyair guruan? Kalau kita melihat kepada tema yang sering dikemukakan pada masa itu, kalau kita melihat kepada mereka yang muda, biasalah memanglah tema cinta. Jadi guru-guru yang muda tu kepada tema-tema cinta. Lebih kepada tema cinta. Tetapi mereka yang agak dewasa sudah, mereka lebih suka menghasilkan. Saya kata tadi bahawa masa itu karena semangat nasionalisme, Malaya dijajah, Singapura dijajah, Brunei dinaungi, Brunei tidak jajah, dinaungi. Jadi karena belajar di Malaysia, di Malaya ketika itu, maka mereka pun ikut-ikut. Jadi tema yang banyak ialah tema nasionalisme, patriotisme yang banyak. Yang muda-muda itu menghasilkan tema cinta, biasalah tema cinta. Kemudian ada juga bila mereka di sana itu mereka melihat kesusahan hidup orang-orang tempatan misalnya, maka mereka pun menghasilkan sajak-sajak tentang kemiskinan lah. Jadi simpati kepada orang miskin, kemanusiaan lah maksudnya di sini. Ada juga sajak-sajak yang misalnya kritik sosial. Jadi bahkan bila mereka itu balik ke Brunei pun masa itu ada hal-hal yang tidak puas hati bagi mereka hasilkan sajak-sajak kritik sosial. Jadi yang saya maksudkan kritik sosial ini, ia akan melihat kelemahan masyarakat kita lah. Misalnya dari segi adanya ketidakadilan, adanya orang-orang yang tidak bermoral, suka membuang masa, boros dan sebagainya lah. Jadi inilah antara tema-temanya. Bahkan ada juga tema-tema tentang keagamaan. Ada. Jadi berbagai-bagai tema. Masa itu
para guru ini baik ia yang awal atau yang 1960-an, 70-an, 80-an, mereka ini sensitif nih. Dan mereka banyak bergaul, terutama mereka yang pernah ke pedalaman misalnya. Pernah ke pedalaman, mengajar di Ululu, Brunei misalnya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya boleh mengusik hati mereka, mereka akan hasilkan dalam sajak. Misalnya Adi Kelana, ini nama samaran lagi Adi Kelana, Haji Ibrahim Muhammad Said, yang pernah jadi guru, pernah bertugas di Dewan Bahasa, kemudian pernah bertugas di Pusat Sejarah. Jadi ia apa yang pernah dialaminya itu ditulisnya dalam sajak. Misalnya suasana kampung akan ditulisnya dalam sajak. Kemudian suasana banjir pun akan ditulisnya dalam sajak. Jadi artinya keceriaan dalam suasana hidup masyarakat kampung digambarkan. Kesusahan dalam suasana hidup masyarakat kampung digambarkan. Hal-hal pendidikan digambarkan. Jadi semua di sana menyeluruh. Jadi artinya sensitiviti penyair guru itu berbagai lah, karena pengalaman mereka bergaul dengan masyarakat di beberapa tempat, sama ada di kota atau di desa atau di pedalaman. Jadi ini adalah satu kekayaan pengalaman lah bagi penyair guru. Barangkali itulah sebabnya banyak di kalangan penyair itu terdiri daripada guru. Mungkin saya rasa lah. Dan kita terus fokuskan juga kepada penyair guru ini. Jadi macam mana, bagaimana pandangan doktor dengan penulisan saja yang mereka hasilkan penyair guru ini, mungkin dapat dijelaskan? Jadi ini boleh kita hubungkan apa yang saya katakan tadi. Penyair guru ini kalau dilihat dari segi penghasilan karya mereka itu, mereka ini karena saya kata tadi mereka ini sensitivitinya kuat, maka mereka menghasilkan sajak yang begitu kuat lah, yang dekat dengan masyarakat, karena dialami. Jadi selain itu karya-karya mereka ini juga sebenarnya boleh menyentuh perasaan, karena ia pengalaman, lebih kepada pengalaman. Kemudian bagi mereka yang lebih tinggi pendidikannya itu, mereka akan membawa hal-hal yang lebih advance lagi lah. Mereka akan membawa persoalan-persoalan masa kini yang lebih berbagai Misalnya mungkin mereka akan menghasilkan puisi-puisi tentang peperangan. Kalau sekarang tentang keganasan, tentang hal-hal double standard daripada kuasa-kuasa besar. Ada tuh misalnya. Jadi kita boleh lihat kalau kita itu ya tadi saya kata penyair awal itu ia lebih berfokus kepada hal-hal yang saya sebut tadi nasionalisme, cinta pendidikan. Tapi yang lebih baru ini, misalnya kita boleh lihat nama-nama penyair guru yang baru lah, maksud saya Muhammad Rajab misalnya, Ijmar, Sulaiman Haji Rahman, kalau Mahmud Damit itu awal, tapi sampai sekarang menulis. Mereka membawa isu-isu baru yang lebih segar. Misalnya mereka membawa isu-isu tentang IT misalnya, tentang media baru, kemudian tentang akibat-akibat daripada perkembangan masa kini, adanya media baru, adanya IT dan sebagainya, pengaruh pembangunan yang dibawa masa kini, dan apakah akibat baik dan buruk dalam pembangunan masa kini. Itu semua disentuh oleh penyair guru yang masa kini. Bahkan walaupun ia lama, karyanya masa kini itu ia akan mengambil isu-isu masa kini juga. Sebagai bahan renungan lah pada generasi baru sekarang, bahwa kita terima pembangunan, tetapi dalam masa yang sama kita berhati-hati memilih-milih mana yang baik, mana yang kurang baik. Artinya di sini misalnya Mahmud Damit, ia mengemukakan isu-isu tentang kemajuan itu tadi, IT, media baru dan sebagainya. Tapi di sana ada message disampaikannya bahwa peranan ibu bapa dan masyarakat untuk menangani bahwa setiap kemajuan itu memang ada sesuatu yang buruk di bawahnya. Artinya kita mesti memantau lah. Jadi jangan kita menolak apa-apa yang baru. Kita terima, tapi kita berhati-hati dipantau. Sentiasa berwaspada. Jadi penghayatan jelas sekali sebagai seorang sastra ataupun berjiwa sastra ini, mereka ini kebanyakannya memiliki penghayatan yang tinggi
tinggi lah ya Alina ya. Bukan macam Ketani ni Azhar. Ah, Ketani ni kurang. adalah dia, kadang-kadang. Mungkin Adalah. Is meminati sastra. Iya. Saya lebih condong kepada sastra. Alhamdulillah. Meminati sastra. Jadi mudah-mudahan apa yang Ketani kongsikan itu memberikan manfaat kepada Ketani, khususnya mereka yang bergelar guru, iaitu penyair guru ya, sebagaimana disebut oleh Dr. Rajim Rusidi tadi ya. Jadi Dr. ucapkan terima kasih dengan apa yang telah dikongsikan pagi ini, itu penyair guru dalam perkembangan penulisan sajak di negara Darussalam. Semoga guru-guru ini semua akan terus berkreatif ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya ini adalah untuk sebagai bahan renungan supaya sebenarnya ini mendidik juga. Betul. Sajak ini mendidik kalau kita menghayati betul-betul. Karena kalau kita memberikan mengajar secara direct selalunya kesannya kurang. Tapi kalau indirect melalui seni ini, bahkan lagu pun lagu pun yang ada misis boleh mendidik sebenarnya. Betul. Baiklah, terima kasih sekali lagi, Doktor. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu dia. Nampaknya dengan wawancara mengenai dalam segmen bahas itu tadi, maka sampai di sini ya pertemuan kita dalam Rampai Pagi hari ini. Jadi mudah-mudahan segala apa yang kami kongsikan dari sejak awal pagi tadi hingga saat ini memberikan manfaat dan informasi yang berguna kepada kita semua. Dari Is. Dan jangan lupa terus bersama pada hari mendatang bersama dengan rakan-rakan penyiar yang lain, juga menerusi Rampai Pagi yang tentunya setiap hari yang kami siarkan secara langsung dari Studio 1 RTV Bandar